Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Saudara, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian ini.
ibadah saya serahkan kepada saudari Rima. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bila menjadi pengakuan kami Tuhan, seumur hidup kami ingin menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Tuhan. Biar kami Tuhan melayani dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dari awal pertengahan hingga boleh selesai kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara-saudara. Haleluya. Mari kita angkat pujian, Kau gunung batuku. Mari kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Kota bentengku tak akan ku ragu, kuasamu
tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari saudara-saudara, saya undang kita semua untuk siapkan hati kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian Yesusku berseru. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ditebus dengan darah-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berikan hikmat, Roh Kudus ilhami, Roh Kudus pimpin. Semua untuk membangun jemaat, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua.
salam sejahtera saya sampaikan bagi kita dan saya percaya bahwa pagi hari ini kita masih ada terus dalam kemurahan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu teman saya yang berada di Johor Baru, dia chat saya dan dia katakan bahwa bagaimana pendapat saya mengenai pelayanan yang banyak hamba-hamba Tuhan sudah mulai menghilang dari melayani Tuhan karena mereka tidak ada pelayanan. Ada juga yang pulang dari sekolah Alkitab, lalu mereka pulang ke daerah mereka tidak mendapat pelayanan dan mereka akhirnya menjauh dari Tuhan karena tidak ada pelayanan. Lalu yang kedua juga dia berkata bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa aduh saya rindu nih melayani Tuhan tapi masih PPKM. Hal ini menjadi perenungan bagi saya bahwa apa benar kita melayani Tuhan itu hanya bisa di dalam gereja atau kita dapat melayani Tuhan di mana saja. Baik, pagi hari ini kita mau melihat lewat kebenaran firman Tuhan apa yang Tuhan katakan mengenai melayani Tuhan. Pagi hari ini judul kebenaran firman Tuhan kita adalah tetap setia melayani Tuhan di masa pandemi. Kita buka Alkitab kita menjadi ayat pokok kita di pagi hari ini dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24. Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Saya akan bacakan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di rumah maupun yang ada di gereja di tempat ini. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Paulus menulis surat ini bagi jemaat yang ada di Kolose. Mereka bukan rasul-rasul yang memang disebut dengan hamba Yesus Kristus, tetapi mereka adalah jemaat-jemaat biasa, jemaat yang ada di Kolose. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Kolose, kamu ini adalah walaupun kamu jemaat, kamu adalah hamba dan Kristus adalah tuannya. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, pasti Tuhan akan memberikan upah, apapun itu. Dan Tuhan akan menilai itu. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14, dasar dan bangunan, di sana dikatakan bahwa setiap pekerjaan kita satu kali kelak akan diuji oleh Tuhan. Apakah Tuhan akan mendapatkan pekerjaan kita seperti emas, permata, dan perak, atau pekerjaan kita sebagai kayu dan jerami yang kering, dan ketika dibakar itu semua akan lenyap. Oleh sebab itu kita perlu mengerti dulu apa arti kata melayani. Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose bahwa kalian adalah jemaat-jemaat, tetapi kalian juga adalah hamba Tuhan. Jadi setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Nah, kita masuk dulu. Kita harus mengerti dulu apa arti melayani. Saya mencatat dan saya merenungi apa arti melayani bagi kehidupan saya. Dan saya menemukan bahwa arti melayani adalah satu respon dari kita. Melayani adalah respon dari kita ketika kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan respon itu harus menjadi satu tindakan. Artinya, ketika kita mendapatkan keselamatan itu, maka kita harus merespon itu dengan satu tindakan. Saya juga membaca beberapa buku, di sana ada tema mengatakan about God's grace and our action. Jadi bagaimana ketika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan dan tindakan kita. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, tadi kita sudah menyanyikan lagu itu. 1 Korintus 6 ayat 20 kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Maka sebab itu permuliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Kita membuka ayat ini, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Kita telah dibeli dan telah lunas dibayar. Apa yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi Tuhan taruh karunia kita, talenta kita, maka kita perlu memuliakan Tuhan dengan itu semua. Ada yang berkata bahwa
Tapi Pak, saya kan nggak bisa melayani, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak bisa bermain musik. Pelayanan itu, kita harus mengerti dulu pelayanan itu ada dua. Ini dua-duanya sama-sama penting. Pelayanan ke dalam, yang seperti tim pelayan telah melayani kita di pagi hari ini, itu untuk membangun dan menguatkan persekutuan sesama sidang jemaat. Tetapi ada juga pelayanan secara keluar. Pelayanan keluar juga itu sama penting dengan pelayanan ke dalam. Seringkali banyak orang yang salah kaprah bahwa kita hanya dapat melayani Tuhan di dalam gereja. Kita tidak dapat melayani Tuhan di luar gereja, salah. Kita dapat melayani Tuhan di dalam gereja dan kita dapat melayani Tuhan juga di luar gereja. Dan kedua hal ini sama-sama penting bagi Tuhan. Tidak ada salah satu yang terlalu penting atau yang lain tidak penting. Dua-duanya sama-sama penting. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang harus melayani? Tadi kita sudah membaca dalam ayat yang ke-24 bagian akhir sana katakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita disebut dengan pengikut Kristus. Pengikut Kristus disebut dengan orang Kristen. Ketika kita menerima Kristus, Tuhan katakan barang siapa mengikuti aku, ia harus melayani aku. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Jadi sekarang siapa yang harus melayani? Kita semua. Tadi saya katakan bahwa melayani itu adalah respon dari kasih karunia yang telah kita terima. Jadi ketika kita menerima kasih karunia, kita semua disebut dengan hamba Tuhan. Kita semua disebut dengan hamba Allah. Kita harus dan kita perlu untuk melayani Tuhan. Apapun itu, bentuknya apapun itu. Kalau kita dapat bernyanyi, kita boleh melayani Tuhan sebagai worship leader, sebagai singers, atau kita dapat bermain musik, kita dapat berdoa, keahlian kita dapat berdoa, apapun itu. Karena kita telah ditebus dan kita harus melayani Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Di sana ketika Tuhan Yesus berkata, berbincang-bincang dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 12 ayat ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Perhatikan kalimat awal dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus atau disebut dengan orang Kristen, maka kita harus untuk melayani Tuhan. Kita perlu untuk melayani Tuhan. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi ketika kita telah ditebus, kita harus hidup bagi orang lain. Kita baca ayat di dalam 2 Korintus ke-15 ayat yang ke-5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 maksud saya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu untuk Tuhan Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ketika kita telah ditebus, kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita itu untuk Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau begitu Pak, kapan saya harus melayani Tuhan? Ada lagu katakan hidup ini adalah kesempatan, jangan disia-siakan. Selama kita hidup, kita harus melayani Tuhan. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, maka kita perlu melayani Tuhan. Jangan sampai semuanya sudah terlambat, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, baru kita katakan kita mau melayani Tuhan. Dari hari ini, kita mau melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita sedang membangun satu bangunan. Berdasarkan yang menjadi batu karangnya itu adalah dasarnya itu adalah Yesus Kristus, keselamatan itu. Ketika kita membangun satu bangunan dalam pelayanan kita, Tuhan akan menilai itu, apakah itu seperti emas, atau itu seperti batu permata, atau itu seperti kayu atau jerami. Tuhan akan menilai itu satu kali kelak. Kapan kita harus melayani Tuhan? Kita harus melayani Tuhan, sekali lagi saya katakan, sejak kita menerima kasih karunia Tuhan. Dalam sharing itu, saya dan teman saya katakan bahwa melayani Tuhan tidak harus di dalam gereja. Lalu teman saya yang tinggal di Makassar, pengembalaan di Makassar, dia katakan bahwa melayani Tuhan itu 90% di luar. Setelah saya mendengarkan kata-kata ini, saya merenunginya 90% itu melayani Tuhan itu di luar gereja. Ternyata benar juga,
kalau kita melayani Tuhan di dalam gereja selama hari Minggu, kalau kita hitung-hitung, kalau kita melayani Tuhan di ibadah pagi, paling lama 3 jam. Kalau kita melayani Tuhan di pagi sore, paling lama 6-7 jam. Ya hitung-hitung dengan latihannya lah, 10 jam. Jadi selama kita melayani Tuhan di dalam gereja, kita hanya melayani sekitar 10-12 jam. Tetapi hidup kita sisanya di mana? Sisanya di luar. 7 kali 24 jam kita nggak di dalam gereja, karena tidak ada ibadah juga. Ya kan? Kita nggak mungkin ibadah sendiri, melayani Tuhan 7 kali 24 jam. Sisanya kita ada di luar. Nah di luar ini yang membuat kita pelayanan kita lebih banyak untuk melayani Tuhan, apapun itu. Terus dia katakan bahwa, aduh gue nggak bisa nih ngapa-ngapain. Saya mau katakan bahwa pelayanan itu tidak terbatas Bapak Ibu Saudara. Ayat 23 kalau kita membaca dalam Kolose tadi, Kolose 3 ayat 23, saya bacakan sekali lagi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga, ketika kita memberi kepada yang miskin itu melayani Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan itu juga melayani Tuhan. Ketika kita menolong orang lain itu juga melayani Tuhan. Saya teringat dulu ketika saya masih bekerja, kantor saya dulu waktu itu saya bekerja di daerah Gajah Mada. Jadi kalau saya dari Depok saya harus lewat Taman Merdeka, lewat Istana Merdeka, terus di pertigaan Cideng situ saya harus ambil ke kanan ke arah Juanda, Harmoni sana. Lalu di dekat Monas itu di Taman Merdeka Selatan kalau saya tidak salah, di situ ada motor satu mogok. Padahal udah jam setengah 8 lewat nih, saya masuk kantor jam 8 saya harus absen. Lalu ketika lampu hijau semua motor berjalan. Tapi saya melihat bahwa nggak ada yang menolong dia. Saya begitu tergerak untuk menolong orang ini. Dia udah coba nyalakan motornya tapi nggak bisa dinyalain. Akhirnya saya bilang, "Bang, kenapa Bang?" "Aduh nggak tahu nih kayaknya bensinnya habis." "Aduh, pom bensin harus ke sebelah kiri ke arah Abdul Muiz, sedangkan saya harus ke sebelah kanan ke arah Gajah Mada." Terus saya bilang ini, "Ya udah, saya setutin aja Bang." Saya setut, sampailah dia di pom bensin. Setelah saya pulang dari pom bensin itu saya mengarah ke kantor. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi apa-apa dalam kehidupan saya. Saya hanya merasa bahagia. Saya hanya merasa begitu sukacita ketika saya dapat menolong orang di tengah-tengah banyak orang yang tidak bisa menolong dia. Di tengah-tengah kesibukan mereka mungkin memang banyak orang yang aduh udah terlambat nih gue harus masuk kantor. Tapi ketika saya pulang saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ingat betul kejadian itu pagi-pagi. Saya masih naik motor ke kantor dan saya menolong dia. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya teringat firman Tuhan yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Frans Lewando beberapa minggu yang lalu. Beliau katakan bahwa kita ini adalah surat terbuka, surat Kristus yang terbuka. Apapun yang kita lakukan itu akan dibaca oleh banyak orang. Oleh sebab itu ketika apapun yang kita lakukan itu menjadi berkat dan itu melayani Tuhan. Bukan hanya sampai di sana ketika kita membagikan renungan firman Tuhan, itu juga melayani Tuhan. Mungkin ketika kita membagikan renungan firman Tuhan pada saat itu tidak ada yang merasa, atau mungkin hanya beberapa orang yang membaca dan ada yang tidak membaca. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu telah menguatkan orang lain. Atau mungkin suatu saat orang yang telah membaca itu, dia mengalami satu masalah, renungan firman Tuhan yang telah kita sampaikan, itu menjadi kekuatan bagi dia. Apapun itu, kita hanya membagikan lewat sosial media, itu juga melayani Tuhan. Membuat lagu di rumah, itu juga melayani Tuhan. Membuat film, itu juga melayani Tuhan. Membuat novel, itu juga melayani Tuhan. C.S. Lewis ketika dia menuliskan novel, dia seorang penulis novel terkenal, dia lahir di keluarga orang Kristen, dan dia menulis satu novel terkenal dan dijadikan film, yaitu film Narnia. Mungkin dari kita banyak yang tahu film Narnia. Dia menuliskan sebuah novel itu untuk menggambarkan bagaimana kehidupan orang Kristen. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita dapat melayani Tuhan lewat apapun juga. Tidak hanya kita melayani Tuhan di dalam gereja, bahkan membantu istri juga sebenarnya melayani Tuhan. Jadi harus dengan sukacita. Bukan hanya sampai di sana, para atlet juga melayani Tuhan. Ketika mereka menang dalam satu pertandingan, banyak yang bersaksi. Ketika kita bersaksi, itu semua juga melayani Tuhan. Manny Pacquiao ketika dia menang, dia melayani Tuhan. Dia bersaksi bahwa Tuhan yang telah memberikan kekuatan. Evander Holyfield, dia juga menjadi saksi ketika dia menang dan dia katakan bahwa Tuhan telah memberikan dia kekuatan.
Jadi pelayanan itu dapat kita lakukan di dalam maupun di luar gereja. Kedua hal ini sama-sama penting. Intinya kita harus melakukan itu semuanya berdasarkan dengan kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Kita melihat dalam Kolose 3 ayat 23 di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan segenap hatimu. Mengapa dikatakan segenap hatimu? Paulus dalam 1 Korintus 3, kita melihat dulu 1 Korintus 3. Di sana dikatakan dasar dan bangunan, ayat yang ke-10 mulai. Di sana dikatakan tentang dasar dan bangunan. Kita ini menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, oleh sebab itu kita sudah mempunyai dasar, yaitu Yesus Kristus. Ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus menjadi dasar kita. Ayat 12, entahkah orang membangun atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14 di sana katakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ketika kita sudah mendapat dasar, yaitu Yesus Kristus, saya katakan kita melayani Tuhan seperti kita sedang membangun satu bangunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah ingin membangun dengan kayu, dengan jerami, atau dengan emas, batu permata, itu semua tergantung kita. Nanti Tuhan yang akan mengujinya. Bagaimana cara kita membangun dengan emas? Ayatnya di 23, Kolose 3 ayat 23 dikatakan dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan. Ayat Kolose 3 ayat 17 di sana dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika saya menolong orang itu, saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya masih dapat menolong orang lain. Ada satu perasaan sukacita yang tidak dapat terbendung pada saat itu ketika saya menolong orang lain. Saya percaya juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari ketika melakukan satu pelayanan, melayani Tuhan dimanapun, ketika Roh Kudus gerakan di dalam hati kita untuk menolong seseorang, melayani seseorang, mendoakan orang lain, ketika kita ada di dalam rumah, kita membangun mezbah doa kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, Tuhan pulihkan dari segala keadaan. Kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di seluruh Indonesia, baik di kota, di pelosok. Kita berdoa juga bagi gembala, bagi gereja lokal kita, di mana kita tertanam. Itu kita juga melayani Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya teringat Bapak Gembala pernah kesaksian bahwa ketika Bapak Gembala di Korea, ada seorang ibu yang terus berdoa mengelilingi gereja Yongkicho setiap sore. Itu juga melayani Tuhan. Kita tidak harus melayani Tuhan di atas mimbar, tidak harus melayani Tuhan di dalam gereja setiap hari Minggu, walaupun itu juga sama pentingnya. Tetapi ketika kita merasa bahwa saya ini gak punya talenta apa-apa, Tuhan tidak memberikan kita talenta. Tuhan selalu memberikan kita talenta dan kasih karunia yang lain. Oleh sebab itu saya merenungi arti kata ini. Apa sebenarnya melayani dalam hidup ini? Dan saya menemukan satu kalimat, melayani Tuhan adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi kita. Ketika kita menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita baca ayat-ayat terakhir kita, saya mengundang pemain musik. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-7. Kita membaca dalam Efesus 6 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita harus rela menjalankan pelayanan kita seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Hari ini kita mengerti bahwa selama kita masih hidup, kita yang sudah ditebus dengan darah Tuhan, Yesus Kristus kita telah dibeli, kita mau melayani Tuhan. Selama kita masih ada dalam dunia ini, kita mau melayani Tuhan.
Kalau ada yang berkata bahwa saya terlambat untuk melayani Tuhan, tidak pernah ada kata terlambat untuk melayani Tuhan. Selama kita masih kuat, selama kita dapat masih hidup, bisa untuk melayani Tuhan. Ada satu pujian yang begitu memberkati saya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan jangan kita sia-siakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau tutup Alkitab kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bangkit. Hidup ini harus. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, ini sudah jadi berkat. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan tolong taruh kami hati rindu melayani Engkau. Karena sungguh kami tidak dapat membalas kasih setia dan anugerah Allah bagi kami. Kami boleh diselamatkan, kami boleh menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Biarlah Tuhan, hari-hari yang kami lewati, sisa hidup yang kami jalani hari-hari ini, kami mau memberi diri, kami mau memberi hati melayani akan Engkau sesuai dengan panggilan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kasih karunia Allah. Karena Tuhan, sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kebenaran sabda-Mu yang kami boleh dengar pada pagi ini.
urapi dan berkati terus hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu. Biarlah hikmat kebijaksanaan Allah terus bertambah bagi dia untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan seluruh jemaat-jemaat sekalian yang telah mendengarkan kebenaran sabda-Mu, biarlah semua diberkati Tuhan. Bahkan semua korban persembahan yang dipersembahkan anak-anak-Mu, bahkan mengembalikan persepuluhan karena itu milik Tuhan, semua diberkati Tuhan. Kami mau setia dan taat pada Engkau yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami dapat beribadah lagi pada minggu ini. Ini semua hanya kemurahan Tuhan. Dan saatnya kami akan menamatkan ibadah ini. Mari kita mengangkat kedua belah tangan dan kita nyanyikan pujian, satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Dan kekasih sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, penghentaran pimpinan dari Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, memimpin, mengayomi, memberkati kita sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai hari Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Dan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya.